Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas rahmat dan kasih sayangnya, atas nikmat yang begitu besar, yang begitu agung yang Allah turunkan kepada kita sehingga bisa nafas, bisa komunikasi. Ini semua adalah karena rahmat Allah Ta'ala. Pada kesempatan yang mulia ini akan kita sampaikan bahwa akibat buruk daripada durhaka kepada kedua orang tua. Apa sih azabnya orang yang durhaka kepada kedua orang tua? Setiap perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga perintah Nabi Muhammad SAW dalam sunnah yang sahih, ketika kita menjalankannya pasti ada keberkahan dan kebaikan, pasti membawa kebaikan dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, setiap yang melanggar syariat, tidak mengindahkan perintah Allah, alias berpaling dari perintah Nabi Muhammad SAW, maka pasti ada keburukan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Sahabat HM rahimani wa rahimakumullah, rasanya kita rindu masuk surga bersama keluarga, terutama kepada kedua orang tua. Namun ada sebagian orang yang memang enggan untuk masuk surga. Kenapa? Karena tidak mengikuti sunnah. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku, semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Kecuali orang yang enggan, enggak mau. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa may ya'ba? Terus siapa yang enggannya Rasulullah? Kata Nabi SAW, wa man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepadaku, mengikuti sunnah, maka dia mudah masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang bermaksiat kepadaku, yang enggan mengikuti perintahku, faqad aba, maka dia enggan masuk surga. Salah satu sunnah yang agung adalah berbakti kepada kedua orang tua, sebagaimana Nabi SAW memberikan contoh keteladanan yang indah, bahwa orang yang paling berbakti pada kedua orang tua adalah Nabi Muhammad SAW. Sekalipun beliau dalam masa asuhannya adalah banyak yang diasuh oleh orang lain, tapi Nabi SAW menyampaikan ayat dan hadis yang terkait hal ini, merentahkan agar kita bakti kepada mereka. Namun pada kesempatan ini, ketika kita menjalankan sunnah alias durhaka kepada kedua orang tua, karena di antara amal yang paling buruk itu adalah durhaka kepada kedua orang tua, itu sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya ketika kita melakukan kedurhakaan pada kedua orang tua. Apa akibat buruk daripada orang yang memang melakukan hal itu? Namun pada kesempatan ini, fenomena durhaka kepada kedua orang tua itu beberapa hal. Ada beberapa akhlak, ucapan yang menunjukkan durhaka kepada orang tua. Para ulama ahli sunnah memberikan garis-garis besar agar kita bisa mudah memahaminya. Yang pertama, mengucapkan perkataan yang menunjukkan tidak suka, seperti kata atau semacamnya. Ketika orang tua menyuruh, kita mengeluarkan kata-kata Nah, ini adalah kata-kata yang mencerminkan mengandung kedurhakaan, menolak atau tidak suka terhadap kedua orang tua kita. Maka ketika orang tua kita menyuruh, langsung kita mengatakan sami'na wa ata'na. Kita gembira karena mumpung masih bertemu dengan kedua orang tua. Maka hindari kata-kata Ketika kita mengatakan atau
Fakul, kata Allah, jangan Anda mengatakan kata macam-macam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka kibar ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff wa la tanharhuma faqul lahumā qawlan karīma. Dan Rabbmu telah memerintahkan kamu jangan beribadah kecuali kepada Allah. Jangan beribadah ke selain Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah, ini adalah tauhid. Kemudian Allah menyuruh wabil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tuamu ihsan. Perhatikan untaian indah dari Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak mengatakan wabil walidaini hasan, tidak, atau hosen, tidak, tapi ihsanan. Kenapa kata-kata ihsan? Kalau kita berbuat baik tidak sebatas hal itu, tapi Al-Quran mengatakan ihsanan, terbaik. Orang tua itu bukan sekedar baik, tapi terbaik. Nah, makanya di dalam ayat ini ketika orang tua kita sudah besar, usia lanjut, maka fakul, jangan Anda mengatakan kata-kata atau kata atau jangan membentak. Maka meninggikan suara kepada orang tua salah satu kedurhakaan. Membentaknya, mengangkat suara atau menghardiknya, apalagi mengusir orang tua, ini adalah kedurhakaan. Maka balasannya bukan hanya di akhirat, tapi di dunia Allah turunkan. Maka sebaiknya kita mengeluarkan kata-kata yang baik. Kemudian yang kedua, di antara fenomena kedurhakaan kepada kedua orang tua itu, yaitu mengucapkan perkataan atau melakukan perbuatan yang menyebabkan kedua orang tua kita atau salah satu orang tua kita bersedih, apalagi sampai orang tua menangis. Sahabat HM rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah sekalipun orang tua mencucuk air mata gara-gara sikap dan akhlak yang buruk. Jangan pernah membuat orang tua kesedih gara-gara sikap kita dan akhlak kita kepada mereka. Maka seolah-olah langit itu runtuh rasanya. Seolah-olah rahmat Allah cabut. Seolah-olah kebaikan yang Allah turunkan Allah cabut. Akibat buruk daripada membuat orang tua sedih. Mereka begitu mulia hatinya karena mereka tidak pingin anaknya menangis, tidak pingin anaknya lapar. Begitu hebatnya bakti, begitu hebatnya orang tua mengayomi anaknya. Tapi sementara kita tidak sanggup berbuat baik pada mereka. Setidaknya bagaimana kita berusaha membuat hati kedua orang tua itu bahagia, membuat hati kedua orang tua senang, membuat mereka gembira bertemu dengan anaknya. Sekalipun nanti kita menjadi orang yang sukses, belum tidak apa-apanya. Sekalipun kita sukses itu bukan karena siapa-siapa, boleh jadi karena keberkahan doa kedua orang tua. Maka sekali lagi jangan pernah membuat orang tua kita menangis, dan jangan pernah membuat orang tua kita sedih. Ternyata itu bagian pada kedurhakaan. Kemudian yang ketiga, kata para ulama ahli sunnah, bagian pada kedurhakaan yaitu bermuka masam, cemberut kepada kedua orang tua. Ketika bertemu dengan mereka, kita tunjukkan wajah mesem, wajah yang tidak suka, cemberut, atau wajah yang tidak girang menghadapi mereka. Maka sebagian orang yang melakukan seperti ini dan orang tua tersinggung karena sikap kita, maka anak yang seperti ini termasuk anak yang durhaka, termasuk anak yang sangat-sangat durhaka kepada orang tuanya. Maka rubah diri kita, berikan yang terbaik buat mereka. Kemudian yang keempat,
Maksudnya ya yang keempat, di antara fenomena kedurhakaan atau sikap menunjukkan durhaka kepada kedua orang tua, yaitu mencela orang tua, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Mungkin kita pernah mengatakan orang tua kita pendek, hitam, pincang, keriput, orang tua nggak tahu diri, orang tua suka minta-minta, kata-kata yang merusak atau menunjukkan akhlak buruk pada kedua orang tua. Ini adalah bagian kedurhakaan, bagian daripada kedurhakaan kepada mereka yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin As radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, minal kabair syatmur rajul walidayh, termasuk dosa besar, termasuk bagian pada al-kabair, dosa besar adalah seseorang yang syatmul rajul walidayh, seseorang yang mencela kedua orang tuanya, baik secara langsung atau tidak. Orang tua saya hitam, orang tua saya pendek, pincang, sehingga kekurangan orang tua itu kita celah. Ini bagian kemurkaan Allah. Maka surga mana yang terbuka buat anak yang seperti ini? Surga mana yang Allah bukakan buat mereka? Rahmat mana yang Allah turunkan kepada mereka yang seperti itu? Kemudian qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah orang yang mencela kedua orang tuanya? Beliau sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, qal na'am, iya. Rasulullah mengatakan iya, ada orang-orang yang memang mencela orang tuanya. Rasulullah katakan, seseorang yang mencela bapak orang lain, lalu orang lain itu mencela orang tuanya, mencela ibunya, mencela bapaknya, itu yang dimaksud dengan hadis tadi, bahwa kata Nabi SAW, di antara ada orang yang mencela ibu bapaknya itu adalah dia mengatakan kepada orang tua sahabatnya, orang tua istrinya, orang tua suaminya, orang tua tetangganya, orang tua orang lain, kemudian orang lain tadi membalas mencaci maki orang tuanya, maka ini bagian pada kedurhakaan. Ini bagian daripada mencela orang tuanya. Sahabat HM rahimani wa rahimakumullah, hindari mencela orang tua orang lain, hindari mencela orang tua sahabatnya, orang tua istrinya. Ketika istri kita mencela orang tua kita, berarti menunjukkan ini bagian kedurhakaan seorang anak. Maka berhenti kita saling mencela. Jangankan kita mencela orang tua manusia, anjing saja tidak perlu kita cela. Sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, saya tidak mau mencela anjing, khawatir aku jadi anjing. Anjing saja para sahabat yang mulia tidak mau mencelanya, bagaimana dengan manusia yang mulia? Orang yang paling mulia, yang menunjukkan kebaikan kepada anak kandungnya adalah orang tua kita. Maka baktilah semaksimal mungkin agar kita mendapatkan keberkahan dan kebaikan. Maka itu diantaranya bagian daripada durhaka adalah mencela kedua orang tua kita, baik secara langsung atau tidak langsung. Yang tidak langsung tadi adalah mencela orang lain sehingga orang lain mencela orang tua kita, maka hindari. Kemudian di antara fenomena kedurhakaan kepada kedua orang tua kita yang menyebabkan Allah murka, yaitu memandang sinis kepada kedua orang tua. Memandang sinis dari jauh ataupun dengan cara apapun, lewat telepon sinis, bertemu langsung sinis, yaitu memandangnya dengan sikap merendahkan atau menghinakan atau membenci kedua orang tua. Ini bagian kedurhakaan yang Allah jauhkan kita dari rahmatnya. Kemudian selanjutnya kata para ulama,
di antara bagian daripada kedurhakaan kepada kedua orang tua, yaitu malu menyebut mereka sebagai orang tua. Karena ada sebagian pejabat, sebagian artis terlanjur atau kudung tenar karena orang tuanya barangkali dari kampung, orang tuanya mungkin mungil, pendek, hitam, tapi Allah takdirkan dia adalah ganteng dan putih. Dia Allah takdirkan adalah cantik. Karena orang tuanya jelek, terkadang malu menunjukkan ini adalah orang tuaku. Mereka tidak bangga dengan orang tua mereka. Maka orang seperti ini bagian kedurhakaan. Dan mereka benci dan merendahkan orang tuanya. Ini adalah kedurhakaan. Maka surga mana yang terbuka buat orang yang seperti ini. Kemudian yang selanjutnya, di antara bagian daripada kedurhakaan kepada orang tua, yaitu malu menyebut mereka sebagai, tadi sudah, yaitu memerintah kepada orang tua. Bagian daripada kedurhakaan kita adalah menyuruh orang tua, Bu masakin, Bu ngepel ini dan itu, Bu paksain kirim duit, Bu Bapak kirim uang sekian. Kemudian kita desak mereka, kita marah dengan mereka. Ini menunjukkan kedurhakaan pada kedua orang tua. Nah, sahabat HM rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah kita menyuruh dan memerintahkan kepada kedua orang tua kita. Apalagi bagian pada kedurhakaan, yaitu sebagian ulama mengatakan menitipkan cucu kepada mereka. Cukuplah mereka melakukan terbaik buat kita masih kecil. Jangan terbebani mereka yang sudah tua terbebani dengan cucunya. Kecuali mereka mau sendiri, minta sendiri, boleh. Karena mereka kangen, mereka mau sama cucunya, boleh. Atau karena orang tua melihat kita susah, kemudian udahlah anakmu sama saya saja, itu boleh. Tapi kalau kita memberatkan orang tua sampai susah dan menangis gara-gara menghadapi anak kita yang nakal, maka ini adalah bagian pada kedurhakaan. Maka hindari menitipkan cucu, atau kita menyuruh mereka untuk masak, menyuruh mereka untuk cuci ini dan itu. Ini bagian kedurhakaan. Kemudian di antara bagian kedurhakaan dikatakan oleh para ulama ahli sunnah, yaitu memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. Banyak permintaan uang, permintaan ini dan itu. Ini kasus demi kasus yang kami hadapi. Setiap yang datang ke sini untuk kita terapi, ternyata yang terbanyak mendatangkan penyakit dan kemurkaan Allah, yaitu karena durhaka kepada kedua orang tua. Di antaranya adalah meminta. Kemarin ada beberapa anaknya yang bilang ke ibunya bahwa ketika kurang uang, sementara ibunya susah karena ibunya sudah pensiun, bapaknya sudah pensiun, sementara anaknya masih bergantung pada orang tua. Ini bagian kedurhakaan. Demi Allah, anak seperti ini tidak akan pernah merasakan kebahagiaan di dunia, apalagi di akhirat nanti. Ketika dia sukses, walaupun Allah kasih sukses di dunia, tapi tidak ada keberkahan. Kemudian selanjutnya, bagian kedurhakaan itu yaitu lebih mementingkan istri daripada kedua orang tua. Betapa banyak orang tua yang, sekali lagi, betapa banyak seorang anak yang mendahulukan istri daripada orang tuanya, lebih mengikuti istri daripada orang tuanya, menyebabkan orang tua kita sedih. Ini bagian kedurhakaan. Sahabat HM rahimani wa rahimakumullah, ini nasihat buat diri saya dan nasihat pada antum semuanya, kepada ummahat, kepada bapak dan anak-anak. Jangan pernah lebih mengutamakan orang lain daripada kedua orang tua. Jangan pernah mengutamakan jabatan daripada orang tua. Jangan pernah mengutamakan istri dan yang lainnya daripada kedua orang tua. Utamakan mereka. Lebih kita taat pada istri daripada taat pada orang tua, dan juga berlebihan kepada istrinya sampai takut marah istri sehingga membuat durhaka orang tua. Ini bagian pada durhakaan. Jangan pernah mengatakan
kata-kata yang buruk gara-gara istri kita. Ketahuilah bahwa orang tua tidak akan pernah mantan selamanya, tapi istri bisa mantan. Istri adalah orang lain yang baru hadir, sementara orang tua kita, sebelum kita hadir, orang tua sudah ada. Kemudian selanjutnya, di antara bagian pada kedurhakaan, yaitu meninggalkan orang tua ketika masa tua atau saat membutuhkan anaknya. Ada sebagian saudara-saudara kita yang sibuk dengan dunianya, sibuk dengan bisnisnya, sibuk dengan perusahaannya, tapi meninggalkan kedua orang tua. Saking sibuk mereka sampai memasukkan orang tua ke panti jompo. Ini adalah bagian kedurhakaan. Bukan berarti kita nggak bisa ngurus itu, tapi masukkan tua di jompo. Mereka sedih. Kenapa? Waktu kamu dulu tidak pernah kamu menikah, aku meninggalkan kamu, nak. Tapi ketika aku tua, engkau, nak, mengesampingkan saya sebagai orang tuamu, sehingga engkau memasukkan aku di tempat-tempat yang sepi, yang jauh dari kalian. Aku butuh kasih sayang dari anak. Oke, sebagian orang yang peduli dengan orang tua masuk itu, tapi justru ini bukan peduli, tapi justru menepisnya. Sahabat HM rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini yang perlu kita sampaikan, bentuk daripada kedurhakaan. Mudah-mudahan dari poin-poin tadi bisa kita hindari, sehingga kita bisa mengantisipasi kedurhakaan itu. Karena janji Allah tidak akan pernah bohong. Janji Nabi Muhammad SAW berdasarkan wahyu juga tidak akan pernah berbohong. Bahwa banyak beberapa sahabat datang ke Rasulullah mengeluhkan penyakitnya. Kemudian Rasulullah katakan, ini karena durhaka pada orang tua. Kasusnya ribuan kasus yang kami tangani. Banyak yang terkena penyakit, terhingga penyakit aneh. Itu disebabkan karena durhaka sama orang tua. Hal ini insya Allah satu demi satu nanti akan kita jelaskan. Akibat buruk daripada durhaka pada orang tua, apa di antara contoh-contohnya. Ini insya Allah akan kita sampaikan pada video berikutnya nanti insya Allah. Sehingga kita akan mendapatkan istifadah yang besar, manfaat yang besar. Sehingga kita hati-hati bergaul sama orang tua. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang baik akhlak, hamba-hamba Allah yang santun, hati yang peduli dengan orang tua. Dan semoga Allah kumpulkan kita ke dalam surga bersama kedua orang tua, bersama keluarga. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Al-afu minkum, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami undur diri. Sebelumnya mohon jangan lupa subscribe, kemudian tekan loncengnya, sehingga video-video berikutnya kita bisa menikmatinya, bisa kita mendapatkan ilmu yang agung ini, sehingga kita dekat dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.